Ada paket untukmu, coba lihat. Untuk saya terima kasih. Tolong isi ulang kopi saya. Baik. Jiang Chun. Kamu datang kenapa? Saya dan berjanjian untuk perawatan kecantikan. Kantor Bur tidak di lantai ini. Saya tahu saya cuma mampir untuk melihatmu. Lihat saya. Lihat saya apa? Seperti ini. Manajer Lu Shengsheng menelepon saya. Bilang kontrak saya dikirim ke sini. Saya cuma ingin tahu apakah kamu sudah menerimanya. Kontrak apa yang begitu penting? Kontrak perpanjangan tahun depan. Seperti ini kamu tahu Huang Jiawen kan sudah tidak bekerja lagi. Saya ingin pengacaramu membacakan untuk saya. Tidak masalah. Apapun yang terjadi dengan Huang Jiawen. Setelah saya menerima kontraknya akan segera saya serahkan ke bagian hukum, oke? Tidak perlu. Saya tidak ingin memperpanjang kontrak dengan mereka. Kalau sudah diterima berikan saja kepada saya. Tapi saya belum menerima kontraknya. Bagaimana saya memberikannya kepadamu? Kalau begitu saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan mencari Bur. Untuk perawatan kecantikan. Baik, kalau ada apa-apa telepon saja. Baik. Halo. Saya ingin bertanya apakah ada paket untuk Direktur Jiang. Nyonya Jiang, tunggu sebentar, saya akan cek. Segel kembali barang itu dan berikan padanya, jangan sampai dia tahu saya sudah melihatnya. Saya tahu. Tidak ada. Tidak mungkin tadi kurir bilang sudah sampai, tolong cari lagi. Oh ya, tadi ada paket yang diambil oleh Sekretaris Fang. Terima kasih. Nyonya Jiang, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Nyonya Jiang, Sekretaris Fang, saya sedang mencari kamu. saya juga baru saja mau meneleponmu. Direktur Jiang bilang kamu ada kontrak yang akan dikirim. Tapi hari ini, saya cuma menerima satu paket ini. Belum sempat saya berikan padanya, kamu lihat apakah ini? Jiang Chun belum melihat ini kan? Ada banyak hal pagi ini, belum sempat memberikannya padanya. Sekretaris Fang, terima kasih banyak, kau tidak tahu betapa pentingnya ini bagiku. Nanti aku traktir makannya, sekarang aku pergi dulu.
Huang Jiawen ini mau apa sih? Bur, maaf hari ini aku tidak bisa pergi ke salon bersamamu. Gimana kalau lain kali aku yang traktir ya? Ya tidak apa-apa, lain kali saja. Aku kesal sekali. Aku baru saja bersikap baik pada Kiningsu. Dia malah jadi sombong sendiri. Kesal ya, sudah, sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kak, ini aku. Aku punya hal yang sangat penting untuk diceritakan padamu. Kau yakin anak itu bukan milikmu? Bodoh sampai segitunya kah? Pantas saja Kiningsu menyuruh Huoshi menggantikannya datang ke keluarga Jiang. Ternyata diam-diam melahirkan anak, keterlaluan sekali. Aku malah dengan sukarela membantu Huoshi. Membantu menjelaskan. Aku percaya padaku, selalu mengira dia tidak tahu apa-apa. Lalu dimanfaatkan oleh Kiningsu. Aku tidak menyangka mereka sudah berkomplot sejak awal untuk menipuku. Jadi kau sekarang marah sekali karena Kiningsu melahirkan anak dengan orang lain, atau karena Huoshi menipumu? Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Kalau sampai ayah tahu tentang ini. Tidak boleh dia tahu kondisi ayah tidak baik. Dia sangat memperhatikan reputasi keluarga Jiang. Aku takut kesehatannya tidak kuat. Tapi kalau kau tidak memberitahunya, kau ingin bercerai dengan Kiningsu, itu tidak mungkin. Sebenarnya ini salahku. Bagaimana mungkin aku percaya Kiningsu adalah Huoshi? Bagaimana mungkin dia orang yang menyelamatkanku dulu? Bagaimana mungkin dia ya dia? Kau juga jangan terlalu menyalahkan diri. Siapa yang menyangka Kiningsu dan Huoshi ini ternyata kembar. Ini salahmu. Dari awal sudah menganggap Kiningsu adalah orang yang kau cari. Kau malah main romantis, enggan mengungkapkan hubungan kalian berdua. Kalau dulu kau mengatakannya, tidak akan terjadi hal seperti hari ini. Kurasa ini sudah takdir. Aku yang menyebabkan keadaan sulit ini, tapi wajah Huoshi dulu terukir dalam diingatanku. Aku benar-benar tidak bisa mengabaikan wajah Kiningsu yang hampir sama persis. Tapi setiap kali aku ingin mendekatinya, aku ingin menjalin hubungan baik dengannya untuk mengenalnya lebih jauh. Aku semakin kecewa. Sudahlah. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu bilang tadi, anak ini bukan milikmu. Lalu sebenarnya milik siapa? Sepertinya aku tahu siapa anak ini. Huang Jiawen. Ternyata kamu. Yinghua, ayo minum sup. Kamu bilang kalau kamu datang lagi, kasih tahu aku dulu, aku sama sekali tidak siap. Ini sup ayam yang aku masak pagi-pagi untuk kakakmu. Ayo kamu minum sedikit. Mama panggil aku Xiaoxi saja. Aku sudah terbiasa. Panggil apa saja boleh. Bagaimanapun juga kamu sudah menjadi anakku. Mama, kapan kakak pulang? Kalau aku terlambat lagi akan sulit menjelaskannya di keluarga Jiang. Kakakmu bilang dia mau ke rumah sakit untuk melihat anak itu, lalu pulang. Aku sudah bilang sama kakakmu, untuk membatalkan kamar hotelnya bisa hemat sedikit ya sedikit. Kamu bilang rumah sakit itu menelepon lagi. Katanya biaya pengobatan anak itu harus diperpanjang lagi. Kakakmu masih saja boros. Lagi harus bayar berapa banyak? Aku tidak tahu pasti, kakakmu hanya bilang dia akan mencari cara. Dia bisa apa menurutku? Dia seharusnya kembali ke keluarga Jiang, membawa anak itu kembali ke kampung halaman untuk dibesarkan. Maka semuanya akan tenang. Tapi anak itu seharusnya dibawa kembali ke keluarga Jiang, Mama.
Sebenarnya keluarga Jiang tidak seburuk yang dikatakan kakak. Menurutku keluarga Jiang pasti akan menerima anak itu. Kamu cepat minum supnya. Yingsu sudah pulang. Kakak, Kenapa kamu datang bukannya sudah sepakat untuk mengurangi pertemuan selama beberapa hari ini? Beberapa hari lagi kita akan bertukar kembali. aku hanya ada urusan mendesak. Kalau begitu masuklah dan bicara. Tuan Huang silakan duduk. Mau minum apa? Enggak makasih. Kamu berani kirim barang itu ke aku, harusnya kamu tahu. Aku akan cari kamu. Tapi, gimana kamu tahu itu aku yang kirim? Yang bisa kirim barang itu pasti orang dekat Kiningsu. Kiningsu nggak punya teman. Setelah nikah sama aku, dia malah putus kontak sama yang dulu. Kecuali kamu. Jadi kamu tahu kalau aku sama Yingsu sebenarnya? Kalian teman sekelas atau mantan pacar? Kamu pikir aku Jiang Chun kain istri, tanpa tahu masa lalunya sama sekali. Tapi ada satu hal yang aku nggak ngerti. Mr. Huang. Kamu suka mencuri. Tapi kamu sudah mencuri orang. Kenapa bawa anak juga? Mengajak istriku cerai sama aku. Lari bawa uangku. Ini sih kurang ajar. Mr. Jiang sepertinya kamu tahu banyak. Tapi selama 2 tahun ini, kamu nggak tunjukin apa-apa. Karena aku nggak peduli. Kamu sama Kiningsu gimana aja gak apa-apa. Tapi dulu dia mau nikah sama aku. Dan ninggalin kamu. Aku nggak perlu khawatir. Dasar bajingan, gimana dia bisa ngelakuin ini ke aku? Kak, bukannya kamu sudah jelasin sama Huang Jiawen? Kenapa dia masih ngeganggu kamu? Dia orang gila, gimana aku tahu kenapa dia terus ngeganggu aku? Aku bakal gila dibuatnya. Xiaozi, aku beruntung ada kamu. Kalau ini sampai dilihat Jiang Chun, aku bakalan hancur. Kak, sebenarnya kalau Jiang Chun tahu juga nggak apa-apa. Lagian cepat atau lambat harus bilang juga. Xiaozi, mungkin kita balik lagi hari ini. Apa? Kenapa kamu nggak mau? Bukannya kamu selalu pengen jadi diri kamu sendiri lagi? Bukan. Aku cuma merasa agak tiba-tiba. Dan barang-barangku juga belum dirapiin. Tidak apa-apa, aku akan membereskannya untukmu. Situasi sekarang agak rumit. Aku tidak bisa menempatkanmu di dekat Jiang Chun, itu terlalu berbahaya. Kak, aku tidak mengerti. Sebenarnya apa yang kamu hindari, apa yang kamu takutkan? Anak itu adalah milik Jiang Chun, itu fakta yang tak terbantahkan. Sudah cukup belum? Sekarang apa yang aku lakukan harus kamu pertanyakannya. Huozi, kamu harus ingat aku adalah Kiningsu, kamu adalah Huozi. Tuan Jiang, bisakah aku memahami kalimatmu ini sebagai aku bahkan tidak punya hak untuk membuatmu khawatir, ya? Kalau begitu kamu tahu siapa ayah anak Kiningsu? Itu adalah aku, Huang Jiawen. Aku benar-benar memberimu topi hijau. Aku memang meremehkanmu dalam hal ini. Tapi apa artinya itu? Kamu mengirimkan barang itu padaku. Bukankah itu karena Kiningsu meskipun telah melahirkan anakmu, dia tetap tidak mau bersamamu? Jadi kamu ingin membalas dendam, kamu ingin menelanjanginya. Aku tidak tahan dengan sifat Kiningsu yang suka pamer. Tapi aku tidak bisa menghindari fakta bahwa kita berdua sudah menikah. Jadi aku pikir menahannya di sampingku.
Menahannya di keluarga Jiang adalah hukuman terbesar untukmu. Tentu saja. Termasuk anakmu. Jiang Chun, kamu tidak bisa melakukan ini. Tuan Huang. Setiap pria harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kamu juga begitu. Aku mohon padamu. Uangmu aku tidak mau sedikit pun. Aku mohon cerai dengannya dan usir dia dari keluarga Jiang. Asekan dia tidak kimia APA lagi tidak ada jalan kilir. Dia akan kembali padaku. Tapi Tuan Huang, kamu punya penampilan yang tampan. Masa muda yang indah, hidup masih panjang. Ciptakanlah prestasi. Aku tanya kamu satu hal. Jika kamu menjawabku, mungkin aku bisa mempertimbangkan permintaanmu. Apa itu? Aku ingin tahu semua kebenaran. Mulai sekarang, segala sesuatu di keluarga Jiang sudah tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Semua ini adalah milikmu. Kamu bisa mengambilnya kembali kapan saja. Xiaozi, ibu sudah memberitahumu kan? Setelah aku kembali ke keluarga Jiang, kami berencana mengirimmu sekolah ke luar negeri. Katakan padaku kamu mau kemana? Milan, waktu itu kamu mendengar aku akan ke Milan. Kamu sangat iri kan? Kakak akan mengirimmu sekolah ke Milan ya. Mereka berencana mengirimku sekolah ke luar negeri. Sekolah ke luar negeri. Mereka ingin mengusirmu dari Qingdao ya? Kamu masih bodoh-bodoh saja mengira mereka merencanakan masa depanmu. Sadarlah Huozi. Biarkan aku memikirkannya dulu. Kamu ngapain? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sudah larut, cepat pulanglah. Chen Linsheng, kamu jahat banget. Dari rumahmu ke rumahku butuh 1,5 jam. Kamu tidak khawatir aku kelelahan mengemudi? Lagi pula, aku mau tinggal di rumahmu ya tinggal di rumahmu. Lagian Tante Chen sudah setuju. Bahkan bilang akan membuatkan kunci rumahmu untukku. Membuat kunci. Kenapa kamu tidak senang aku tinggal di rumahmu? Jiang Boer, kamu kurang hati-hati ya. Waktu itu kamu tidur di rumahku, aku tidur di sofa. Sampai sekarang leherku masih sakit. Lagi pula kamu tidak memikirkan. Aku laki-laki, kamu perempuan. Bagaimana kalau aku orang jahat? Orang jahat. Aku suka orang jahat. Kamu tidak tahu malu, cepat pulang sana. Kedepannya tanpa izinku jangan datang ke rumahku. Ebyo. Kamu tidak mengizinkan Bur datang, kamu juga jangan pulang. Bur. Lihat kan? Tante pulang sama Tante yuk. Ayo masuk. Paman, Sudah pulang, cepat duduk makan. banyak sekali masakannya wangi. Menunggu kalian. Kamu ngapain? Bukan kamu yang suruh aku buang itu, aku tidak punya tempat. Udah dibuangkan. Sudah kubilang buang saja, masih disimpan ditaruh setinggi itu, takut orang gak lihat ya. Aku selalu merasa ini nggak bisa dilakukan terlalu ekstrim. Om Tante, ayo makan. Oke, makan yuk, makan. Ayo makan. Aku mau panaskan sup buat kalian. Cepetan makan, lapar kan?
Lebih ganteng dari Lin Sheng kan? Masih Lin Sheng yang lebih ganteng. Makan buah dulu. Ayah buang apa itu? Nggak ada apa-apa. Sudah dibuang ya buang saja toh nggak ada gunanya disimpan. Tapi aku selalu merasa, kamu dan Xiaoxi pisah begitu saja tanpa penjelasan. Pasti ada alasannya. Aku juga nggak tenang di hati. Sudah berlalu. Nggak ada gunanya disimpan. Ibu benar. Semuanya harus melihat ke depan. Sudahlah yang penting kamu bisa menerima. Ya sudah. Jiang Bur ini anaknya juga bagus. Lagi pula dia anak orang kaya. Kamu bilang. Bikin ibu senang lagi. Sudahlah. Kalau begitu urusanmu sendiri. Kamu yang atur. Mas, Bur nggak bilang mau makan malam Yingsu pulang ke rumah orang tuanya. Aku nggak masak. Aku nggak makan nggak nafsu. Mas, ada sesuatu yang mau kukatakan. Bilang saja. Yingsu, kalian berdua bertengkar lagi ya? Aku lihat Yingsu sedang membereskan barang-barang. Mau kemana? Jangan banyak omong. Benar-benar. Makanan favoritku adalah iga asam manis. Cium wangi nggak? Wanginya air liur mau keluar. Kamu lihatin ya jangan sampai gosong. Yingsu nanti setelah aku masak kalian makan dulu. Kata rumah sakit kondisi anak belakangan ini nggak baik. Jadi kalau iga sudah matang kalian langsung makan. Aku mau ke rumah sakit. Biaya pengobatan anak harus dibayar lagi. Sudah tahu. Uang sepanjang hari hanya uang. Aku sudah memikirkan. Aku tetap tidak mau keluar negeri. Pertama bahasaku juga tidak lancar. Kalau mau kuliah, harus menunggu setahun lagi baru bisa mendaftar. Sekarang kakak sangat butuh uang. Jangan buang-buang uang untukku. Xiaozi aku sudah bilang sebelumnya. Kamu jadi guru TK di Qingdao juga tidak ada masa depan. Hanya ingin yang terbaik untukmu. Untuk hal ini dengarkan kata mama. Telepon. Datang? MA. Jiang Chun? Sudah makan. Sedang masak. Jangan masak ajak Yingsu aku ajak kalian makan di luar. Oke, baik. Dia telepon bilang apa Yingsu? Jiang Chun bilang, dia sekarang akan segera menjemput kita untuk makan. Dia akan segera sampai. Bagaimana ini? Xiaozi, kamu cepat bersiap-siap. Pergi makan dengan Jiang Chun. Makan. Iya, kamu cepat ganti baju. Kak, aku rasa Jiang Chun ingin menjemputmu pulang. Mungkin kamu bisa manfaatkan kesempatan ini. Kamu pergi bersama mama. Aku tinggal di sini. Jangan antar aku. Aku lihat paman dan tante seperti ada masalah.
Kamu cepat pulang saja. Ma cepat, mobil Jiang Chun sudah sampai. Aduh, igaku. Kupikir apa? Ternyata barang mantan pacar dibuang. Masih ada hati nuranimu. Ayo MA, kamu pesan makanan. Tidak perlu ribet, Ma, makan apa saja boleh. Kamu kenapa tiba-tiba datang ke sini hari ini? MA Ji bilang kamu malam ini tidak makan di rumah. Aku pikir sudah lama tidak mengunjungi ibu. Kenapa tidak menyambut? Bagaimana mungkin? Kamu datang mengunjungi ibu pasti senang. Ini takut kamu terlalu sibuk, takut mengganggu pekerjaanmu. Sibuk juga harus merawat urusan rumah tangga. Kalau tidak saat terjadi masalah sudah terlambat. Benar kan Ningsu? Kamu bilang begitu aku pasti senang. Tapi aku tahu kamu sibuk bekerja. Jadi aku tidak akan menghalangi kamu, tenang saja. Benar-benar. Yingsu, kamu harus lebih memahami Jiang Chun. Lihat saja perusahaan mereka yang begitu besar. Harus mengurus begitu banyak orang. Bisa mengurus semuanya. Sibuk sih tidak sibuk, tapi ayahku setiap hari memaksaku untuk memberinya cucu. Sampai gila mikirnya jadi Yingsu. Kita harus berusaha. Kenapa tidak mau? Tentu saja tidak. Aku merasa kamu di depan ibu. Bilang begitu terlalu memalukan. Yingsu, lihat saja kalian sudah menikah begitu lama. Apa yang malu? Kalian berdua seharusnya sudah punya anak. Ayo pesan makanan. Makanan yang enak. Masakan ibu tulang rusuknya enak. Makan. Kamu tidak pulang istirahat. Aku ada urusan denganmu. Apa ini? Ini. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan di rumah kami merasa bersalah? Ingin pergi begitu saja? Kamu ngomong apa? Kita jangan pura-pura bodoh ya. Aku tahu kamu berusaha keras untuk meninggalkan keluarga Jiang, bukan begitu? Bagaimana mungkin aku ingin meninggalkan keluarga Jiang? Kamu kan tahu aku punya begitu banyak baju. Beberapa yang tidak dipakai aku masukkan ke dalam koper. Berencana untuk diberikan. Kamu lihat koper, kamu pikir aku mau kabur. Ternyata kamu benar-benar khawatir padaku.
Tapi kamu tenang saja selama kamu tidak mengusirku. Aku tidak akan pergi. Ini penjelasanmu. Kamu lihat kamu benar-benar marah suamiku. Jangan marah padaku lagi. Kedepannya apapun kesalahan yang kulakukan, kamu harus mengkritikku dengan keras. Apa yang terjadi? Bibi An? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Anda belum tidur. Kamu juga belum tidur sedang menelepon. Kepada siapa Jiang Bur? Ayah. Seorang gadis pulang larut, malam aku tidak tenang. Menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah sampai di rumah. Anakku. Ayah menghormati pilihanmu. Kamu dan Huozhi sudah berpisah. Kamu sudah berusaha mencoba memperbaikinya. Ayah hanya bisa mengatakan, kalian berdua tidak ditakdirkan bersama. Ayah. Jangan bicara lagi. Pria sejati bisa menerima dan melepaskan. Sebenarnya gadis Jiang Bur ini juga tidak buruk, cukup baik. Sepertinya aku benar menebaknya. Kamu menyukai Jiang Bur. Selama kamu menyukainya, ayah akan mendukungmu. Terima kasih, ayah tidur lebih awal. Bibi An, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi hanya bisa meneleponmu. Bur, kamu benar-benar jatuh cinta pada Chen Linsheng, bukan? Bur. Sebenarnya mencintai seseorang itu sangat melelahkan. Bibi sudah bilang kalian berdua tidak cocok. Bibi An, kamu bilang mengapa Chen Linsheng menipuku. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan Qin Yingsu. Aku percaya. Kenapa aku begitu bodoh? Anak bodoh. Dunia ini yang paling tidak bisa diandalkan adalah pria. Ketika dia mencintaimu, tidak mencintaimu akan mendorongmu ke neraka. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirimu sendiri. Jadi Bibi menyuruhmu untuk memegang Jiang Group erat-erat di tanganmu. Tahu? Tidak bisa. Aku ingin mencari Qin Yingsu dan Chen Linsheng untuk bertanya dengan jelas. Bur. Sebelum mengetahui asal-usul kedua anak itu, jangan berkonfrontasi langsung dengan Qin Yingsu. Lagi pula meskipun kamu bertanya padanya, dia akan punya 100 alasan kamu bukan tandingannya. Sekarang harus bagaimana? Apakah masalah ini harus dibiarkan begitu saja? Percayalah pada tante. Sabarlah menunggu sebentar lagi. Nanti, baik itu Jiang atau Chen Linsheng, tante pasti akan membantumu mendapatkannya. Kamu ingin memperlakukan Qin Yingsu bagaimana? Tante juga tidak akan menghalangi baik. Benarkah?
Ini harus kamu tangani dengan baik. Dokter Wu, Silakan pergi dulu. bagaimana kondisi anakku? Kabar baik, pemulihannya sangat baik. Sudah tidak batuk lagi, tinggal seminggu lagi. Bisa keluar dari rumah sakit. Benarkah? Ya, tapi soal keluar dari rumah sakit itu harus diamati dengan cermat. Lebih baik sewa perawat profesional dan juga harus rutin memeriksanya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Wu. Nanti aku akan membayar sisa biaya rawat inapnya. Biaya pengobatan sudah lunas sampai keluar dari rumah sakit. Semua biaya pengobatan sudah cukup, pergilah melihat anakmu. Siapa yang membayar? Kamu bilang kamu tidak membayar, aku juga tidak, Yingsu juga tidak. Uang ini siapa yang membayar? Akhirnya datang mencariku, kenapa? Huan Jawen, kamu sudah kenal aku selama ini. Apakah kamu pikir aku Kiningsu takut dengan ancaman? Kedepannya jangan lagi menggunakan trik kecil seperti ini. Hari ini aku tidak pernah melihatmu, dan juga tidak tahu isi paketnya. Kedepannya jika bertemu Kiningsu atau Huozi, kamu harus tahu harus bagaimana. Dan ini, kamu simpan baik-baik. Cukup untuk mengganti kerugianmu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apakah kamu kembali ke Jiangchun? Aku hanya menjual satu set perhiasan dan mendapatkan uang sebanyak ini. Jadi kamu tidak perlu lagi khawatir tentang biaya pengobatan anak. Karena itu sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kiningsu, kamu tahu, aku tidak pernah menginginkan uang. Dan kamu juga tahu yang bisa kuberikan hanya ini. Huan Jawen, aku mempertimbangkan kamu sebagai ayah anak ini. Karena itu aku masih bersikap baik padamu. Kamu tahu, aku bisa membuatmu menghilang kapan saja. Apakah kamu berencana memperlakukan aku seperti cara kamu memperlakukan Jiangchun? Apakah Jiangchun tahu bagaimana kamu memperlakukannya? Huan Jawen, bukankah ini sia-sia antara kita? Apa untungnya kamu memberitahunya? Kita berdua hanya akan saling merugikan. Sekarang ini lebih baik kamu sudah punya uang, dan aku bisa kembali menjadi Nyonya Jiang. Asalkan kamu membantuku menyimpan rahasia ini, aku berjanji, aku akan mengizinkanmu bertemu anak setahun sekali. Kiningsu, berhentilah. Jiangchun tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku tahu. Jika Jiangchun masih seperti dulu, mungkin aku tidak akan memilih ini. Tapi dia sudah berubah. Dia sudah jatuh cinta pada Kiningsu. Dia jatuh cinta pada Huozi yang menyamar sebagai Kiningsu. Itu juga Kiningsu. Aku sudah merencanakan semuanya menyuruh Huozi pergi. Dan dia tidak akan pernah kembali selamanya. Kiningsu, apakah kamu gila? Dia adalah adik kandungmu. Kamu bahkan mau mengakali adik kandungmu sendiri. Jika Huozi tahu bagaimana kamu memperlakukannya. Aku sudah melakukan yang terbaik untuknya. Aku Kiningsu yang membawanya keluar dari panti asuhan. Dan aku memberinya setengah tahun kehidupan sebagai Nyonya Jiang. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengalami hidup seperti ini, mengerti? Aku beritahu kamu. Tidak ada yang bisa merusak hubunganku dengan Jiangchun. Huozi tidak bisa. Kamu juga tidak bisa. Bibi, Guru Huo. Guru Huo sudah lama tidak datang. Aku pikir kamu sudah membeli di tempat lain dan memberikan bisnis ini ke orang lain. bagaimana mungkin Bibi? Saya sudah beli di sini sejak SMK. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Saya ganti kerja.
Sekarang anak muda sering ganti kerja. Asal masih di bidang yang sama. Seharusnya nggak masalah. Berapa harganya? 38. Jiang Boer, HP kamu buat pajangan ya. Kemarin aku nelpon belasan kali kamu nggak angkat, maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa, cuma nggak mau angkat. Kamu kenapa berantem sama kakak kamu ya? Kamu berantem sama kakak kamu, marahnya ke aku, pantas enggak sih? Ngomongnya sarkasik, ketawa apa? Aku ketawa sama diri sendiri. Terima kasih ya Chen Linsheng. Kamu bikin aku sadar di dunia ini nggak ada orang baik. Apa aku ada salah sama kamu? Nggak ada salah, nona ini mau kerja dulu. Permisi. Jian Kuo. Demi Bur. Aku terpaksa mengorbankan kamu. Jangan merasa nggak enak. Karena ini balasan atas semua yang kamu lakukan ke aku dan Bur. Aku lakukan semua ini demi Bur. Ngerti nggak? Jangan salahin aku. Kenapa akhir-akhir ini tidurnya semakin sering? Kamu butuh istirahat. Aku suntik kamu 2 kali lagi. Pasti lebih segar. Kakek akhir-akhir ini terus-terusan ngantuk. Harusnya kasih tahu Pak Jiang dan Nyonya Jiang. Cuaca dingin jadi ngantuk terus. Jangan sembarangan cari Jiang Chun mereka. Aku dokter, kakek, kamu dengerin aku aja. Ngerti? Nggak tahu juga kapan kakak bisa bawa barang-barang kita. Nyonya Jiang. Aku rasa ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke Anda. Waduh, lupa ganti nomor telepon. Apa itu, bilang aja. Saya rasa kondisi kakek agak nggak beres. Kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Kenapa kamu datang? Ayah sakit, aku nggak datang ya. Pembantu juga nelpon aku. Ayah sekarang gimana? Masuk dulu baru bicara. Kamu semakin berani, siapa yang suruh kamu kasih tahu mereka? Segera bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Tidak bisa pergi.
Jiang Chun, aku takut mengganggu pekerjaanmu. Pembicaraan belum selesai, dia tidak bisa pergi. Kamu pergi. Atas dasar apa kamu memecat Tante An? Aku kasih tahu apapun bisa aku toleransi. Tapi kalau kamu menyembunyikan penyakit ayah dari kami, aku tidak bisa terima. Jujur saja, kalau bukan karena ayah yang membelamu waktu itu. Aku sudah melakukan ini sejak dulu. Sekarang ayah sudah koma selama 3 hari. Kamu masih tidak kasih tahu kami apa maumu. Sekarang bukan waktunya bertengkar bagaimana kondisi ayah sekarang. Haruskah kita bawa ke rumah sakit? Para ahli sedang dalam perjalanan, sekretaris Fang sudah menjemput, seharusnya sudah sampai. Kak, apa maksudmu? Tante An adalah orang yang ayah panggil kembali, apa hakmu untuk memecatnya? Ayah sudah koma selama 3 hari. Sekarang aku adalah kepala keluarga Jiang. Kalau ada masalah, aku sendiri yang akan jelaskan ke ayah. Tapi Bur, Jiang Chun, aku harus menunggu ayahmu bangun. Kamu ikut aku keluar sebentar, ada yang mau aku bicarakan. Kiningsu, kita berhenti beraktingnya. Dulu aku mencoba menyenangkanmu untuk menghibur kakakku. Tidak ingin kakakku terganggu karena pertengkaran kita. Tapi sekarang aku merasa itu tidak perlu lagi. Jiang Boer, sekarang bukan waktunya. Kita selesaikan urusan pribadi. Ayah sekarang sakit parah. Kita harus bekerja sama untuk menyembuhkan ayah agar dia bisa sehat kembali. Kamu masih berakting. Langsung saja. Kapan kamu berencana membawa anak itu ke keluarga Jiang? Anak. Kamu pikir bisa sembunyikan ini dariku? Aku tahu kakakku punya 2 anak di luar. Kalian berencana membawa mereka ke keluarga Jiang. Kamu pikir bisa menipuku? Karena kamu sudah tahu, aku juga tidak mau menyembunyikan lagi. Anak itu adalah keluarga Jiang. Tentu saja aku akan bawa ke keluarga Jiang untuk dibesarkan. Kiningsu, kamu gila ya? Anak itu adalah anak kakakku, bukan anakmu. Anak itu tentu saja anakku, Kiningsu. Kamu pikir anak haram kakakku di luar? Bawa pulang ke keluarga Jiang, kamu bisa jadi nyonya rumah keluarga Jiang ya? Aku pasti akan menemukan ibu kandung anak itu. Nanti yang harus pergi dan bawa barang-barangnya adalah kamu. Kenapa takut ya? Kamu juga seharusnya takut. Lebih baik kamu ajukan cerai sekarang juga. Santai saja, soal biaya hidup kamu bisa minta berapapun. Aku Jiang Bur bisa bicara baik-baik untukmu. Jiang Bur, sudah cukup. Anak itu adalah milik Jiang Chun dan Qin Yingsu. Kalau kamu masih belum ngerti, aku rasa kamu memang bermasalah. Kamu ngomong apa? Aku setiap hari bersamamu. Kamu hamil, aku bisa tidak tahu. Anak itu adalah milikku. Baru saja dengar kalian berdua ribut-ribut. Pertanyaanmu tunggu sampai ayah bangun, aku akan jelaskan. Kakak kamu pergi dulu. Bagaimana kamu tahu soal anak itu? Yang perlu tahu pasti akan tahu. Aku hanya tidak menyangka kamu punya kepercayaan diri seperti itu. Berani bawa anak itu ke keluarga Jiang. Anakmu tentu harus kubawa ke keluarga Jiang. Lagi pula meskipun aku taruh di luar, ayah juga tidak akan setuju. Qin Yingsu, kamu kok tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa membuktikan anak itu adalah milikku? Jiang Chun, kamu masih jadi laki-laki tidak anak sendiri, tidak berani mengakui. Baik, kalau kamu tidak percaya, kita lakukan tes DNA. Benar-benar tidak takut mati. Takut mati, aku tidak akan masuk ke keluarga Jiang. Tuan Nyonya, kakek sudah bangun. Jiang Chun, ayahmu sekarang tidak bisa kena stres. Sebaiknya jangan bicarakan soal anak. Bibian penyakit ayah yang begitu parah kamu sembunyikan dari kami. Urusan lain kamu juga jangan ikut campur. Ayah sudah bangun. Ya. Bagaimana? Kamu tadi di luar ribut apa berisik sekali?
Jiang Chun khawatir dengan penyakitmu, marah aku sembunyikan penyakitnya. Aku juga salah tidak menangani ini dengan baik sekarang. Jiang Chun memecatku. Ayah, aku rasa Bibi An sudah tidak cocok lagi jadi dokter pribadimu. Aku ingin cari yang lebih cocok. Tidak perlu, tidak perlu. Sudah bertahun-tahun aku terbiasa. Aku sudah bilang ayah tidak bisa lepas dari Bibi An. Karena mereka sudah tahu soal anak itu, maka aku akan terang-terangan saja. Ayah, sebenarnya ada satu hal lagi. Saya dan Jiang Chun selalu merahasiakannya darimu. Hari ini saya akan mengatakannya. Ayah baru saja bangun hari ini, tidak cocok untuk membicarakan ini. Saya harus mengatakannya hari ini. Katakan. Saya dan Jiang Chun punya anak. Ulangi, katakan sekali lagi. Saya dan Jiang Chun punya anak. Baik. Ini kabar gembira besar. Kenapa baru sekarang bilang? Anda salah paham. Bukan Yingsu yang hamil tapi Jiang Chun di luar. Ada 2 anak. Apa maksudnya, saya tidak mengerti. Ayah, maksudnya kakak saya dengan wanita lain. Melahirkan anak di luar. Ayah, bukan seperti itu. Anak itu adalah saya dan Jiang Chun, keturunan keluarga Jiang. Jiang Chun juga tidak bersalah padaku, tidak ada wanita lain di luar. Jiang Chun, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu diam-diam di luar dengan wanita lain dan punya anak? Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah. Anak itu saya dapatkan dari ibu pengganti di luar negeri. Baik-baik. Nah, akhirnya punya anak. Apa yang terjadi dengan kalian? Lihatlah kalian semua. Seperti dunia ini runtuh. Apa sih? Ini kabar gembira besar. Ibu pengganti benar-benar ide yang aneh. Bur. Kamu sekarang jangan sampai marah. Kalau tidak itu sama saja mencari masalah sendiri. Bibi An, ayah sudah tahu. Sekarang harus bagaimana? Tidak bisa peduli lagi, kamu ingat, Bur. Sekarang jangan sampai di depan ayahmu. Menolak Kiningsu membawa anak pulang, mengerti? Sisanya biar saya yang urus. Kita harus menemukan ibu pengganti itu. Mereka ingin menyembunyikan kebenaran, tidak semudah itu. Dari mana? Bisa mendapatkan informasi tentang ibu pengganti itu. Teman-temanmu dan teman-teman Jiang Chun. Bur, selagi ayahmu masih sadar, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya minta kamu mengantarku ke rumah ibu. Kenapa berhenti di sini? Bisakah kamu berhenti berpura-pura di depanku? Aku tahu kamu sangat marah. Aku sudah lama menyembunyikan anakku darimu. Kalau kamu marah-marahlah padaku. Sejak aku kehilangan ingatanku, aku sudah tidak punya harga diri di keluarga Jiang. Kamu mau marah, silakan. Kamu harus bertanggung jawab atas anak ini. Marahlah kalau mau.
Apa? Yang harus kamu jelaskan padaku bukan cuma satu dua hal. Nanti kita bicara pelan-pelan. Ceritakan tentang anak itu, kapan kamu akan membawanya pulang. Apa kamu setuju? Aku kira kamu akan memarahiku. Kenapa aku harus marah? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu melakukan kesalahan padaku? Setidaknya aku sudah lama menipumu. Kamu pasti marah. Apa yang kamu sembunyikan dariku cuma soal anak ini? Bagaimana kabar anak itu sekarang? Masih di rumah sakit. Ajak aku ke rumah sakit untuk melihatnya. Belok kiri di depan. Belok kiri. Anak itu lahir prematur. Jadi kesehatannya kurang baik tapi sudah lewat masa kritis. Dokter bilang kalau anaknya sudah lebih besar bisa dioperasi. Semuanya akan membaik, kamu tidak perlu khawatir. Kamu pasti sangat lelah saat anak itu sakit. Aku tidak lelah. Asalkan anak dan kalian baik-baik saja, aku sudah lega. Soal biaya aku akan serahkan pada sekretaris Fang. Kamu tidak perlu khawatir tentang anak itu. Terima kasih. Jangan bicara cari alasan untuk menemuiku. Ada apa? Aku tiba-tiba ingat aku ada janji dengan orang lain. Mungkin kamu pulang dulu. Pulang cepat malam ini. Kakak, Jiang Chun mana? dia sudah pergi. Huozi, sebenarnya kamu mau apa? Kalian malah bersama-sama melihat anak. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu ingin menghancurkan hidupku? Kakak, jangan marah dulu. Aku sudah lama ingin menemui kamu dan memberitahumu. Ini ceritanya. Ayah sudah tahu tentang anak itu. Jiang Chun juga bilang dia mau membawa anak itu pulang. Kak, kamu benar-benar salah paham tentang Jiang Chun sebelumnya. Dia sangat menyukai anak itu. Apa yang terjadi? Kamu bilang bagaimana keluarga Jiang tahu tentang anak itu? Beginilah Jiang Boer bilang. Tahu bahwa Jiang Chun punya anak di luar. Aku panik dan langsung memberitahu ayah. Tapi ayah benar-benar senang. Sekarang kalian bisa dengan bangga kembali ke keluarga Jiang, bukan? Bukan ini yang selalu kamu harapkan. Selesai, semuanya selesai. Jiang Chun juga bilang untuk urusan anak dia akan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir. Jiang Chun? Bagaimana mungkin? Dia mungkin mau. Anak itu miliknya. Dia harus merawat kalian berdua. Kak, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Jiang Chun? Kenapa kamu tidak percaya padanya? Aku perlu tenang dulu begini. Beberapa hari ini aku akan kembali ke rumah ibu. Keluarga Jiang masih harus bergantung padamu. Tapi bukankah kamu bilang mau kembali? Bisakah kamu biarkan aku sendiri sebentar? Kamu jaga anak di sini, aku harus pulang. Apa Jiang Chun tahu? Dan dia sudah melihat anak itu. Ini Huozi. Kenapa dia begitu bodoh? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Jiang Chun pasti tahu anak itu bukan miliknya. Tapi dia masih mau membawa anak itu ke keluarga Jiang. Kamu bilang apa sebenarnya yang dia inginkan? Kiningsu. Awalnya aku sudah bilang anak ini tidak boleh dipertahankan. Kamu bilang tidak mau mendengar, sekarang begini. Jiang Chun tahu, kalau dia mau bercerai denganmu dia akan menggunakan kedua anak ini sebagai alasan. Kamu tidak punya alasan dimanapun bercerai. Jiang Chun pasti mau bercerai denganku, tidak bisa.
Aku tidak bisa biarkan dia membawa anak-anak, aku tidak bisa biarkan dia punya bukti. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit untuk membawa anak pulang. Tidak bisa menjemput anak, dokter sudah bilang. Anak ini harus tinggal di rumah sakit selama 2 hari lagi. Kalau kamu sekarang pergi menjemput anak, bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi lalu bagaimana? Saya tidak bisa membiarkan anak saya dibawa kembali ke keluarga Jiang oleh Jiang Chun. Maka hidup saya akan hancur. Kamu bodoh? Meskipun kamu mengirim anak itu pergi, apakah Jiang Chun tidak bisa menemukannya jika dia ingin mencari anak itu? Kiningsu, kamu tidak menikmati hidup yang baik. Kamu harus membuat keadaan menjadi seperti ini. Ibu jangan menyalahkan saya lagi. Semua ini karena tekanan Jiang Chun, semua karena dia. Aja apa yang kamu lakukan? Mr. Yingsu menyuruh saya merapikan kamar ini. Dia bilang akan dijadikan kamar bayi, dia juga bilang dia akan mencari perusahaan desain sendiri untuk merenovasinya dengan baik. Benarkah? Tentu saja Yingsu. Kamu benar-benar tidak baik. Kamu menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Membuatku khawatir untukmu. Saya tahu di keluarga Jiang kamu selalu merawat saya, tapi saya juga tidak punya pilihan. Saya tahu kamu kesulitan katakan. Aneh sekali. Kapan kamu melahirkan anak? Saya selalu memperhatikanmu, tidak melihat kamu hamil. Bukan hanya kamu aja. Bahkan adik ipar saya pun tidak tahu kapan kakak ipar saya hamil. Kakak ipar, kenapa kamu menyembunyikannya begitu dalam keluarga Jiang? Tidak mengerti kamu. Menyembunyikannya darimu adalah kesalahanku, saya minta maaf. Minta maaf untuk hal sebesar ini. Apakah kata maafmu sudah cukup? Ayah percaya padamu tapi aku tidak. Kamu bilang anak ini milikmu, apakah itu benar? Siapa orang tua sebenarnya dari anak ini? Saya dan kakakmu. Harus lebih tahu daripada kamu yang bukan keluarga. Baik. Bukankah kamu bilang kamu pergi ke Amerika untuk mencari ibu pengganti? Kapan kamu pergi ke Amerika, di rumah sakit mana? Kapan anak itu lahir, katakan? Jiang Boer, apakah kamu sedang menginterogasiku? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tes DNA. Tapi pikirkan baik-baik, jika ayah tahu kamu memperlakukan 2 cucunya seperti ini, dia pasti marah. Jangan sampai kamu menyesal. Berhenti, jelaskan padaku. Bur, sudahlah. Mister akan segera kembali. Jika melihat kalian bertengkar, dia pasti marah. Yingsu juga benar. Kamu bilang anak ini miliknya, bukankah dia lebih tahu daripada kamu? Kamu ngerti apa? Aku tahu kamu lagi kesal. Lihat deh kamu, aku jadi kayak gini gara-gara kamu. Aku beneran gak ngerti kamu mikir apa. Udah jelas-jelas 2 anak itu bukan anakmu. Kamu suruh aku kasih uang buat biaya pengobatan aja udah cukup. Sekarang kamu malah mau bawa anak ini ke keluarga Jiang. Ayo kasih tahu aku. Kamu beneran mikir apa sih? Bagaimanapun juga, anak itu nggak salah. Lagian aku nggak mau merugikan Huozi. Dari awal sampai sekarang Huozi nggak tahu apa-apa. Dia selalu mikir anak itu anakmu. Dan Kiningsu itu korban. Makanya dia mau pura-pura jadi Kiningsu buat masuk ke keluarga Jiang. Padahal mereka beda banget. Kadang aku juga nggak percaya mereka bisa saudara kandung. Sebenarnya Huozi juga nggak salah. Dia cuma ngerelain hidupnya demi keluarga. Terlibat sama pertikaian aku sama Kiningsu. Oh. Kamu ternyata mikirin Huozi. Kamu cuma pengen Huozi bisa keluar dengan selamat. Tapi kamu mikirin diri kamu sendiri nggak? Kamu ngaku anak ini anakmu. Bagaimana kamu nanti hadapin ini? Kamu masih mau bawa anak ini ke keluarga Jiang? Seumur hidup harus hadapin Kiningsu. Yang aku pikirkan sekarang, biar Huozi bisa pergi dari keluarga Jiang dengan tenang. Untuk kedepannya. Lagian Kiningsu itu biang keroknya. Aku harus cerai sama dia. Dia nggak bakal dapat apa-apa dari keluarga Jiang. Itu harga yang harus dia bayar. Kalau kamu mau kasih tahu Huozi,
Tentang kejadian 3 tahun lalu. 3 tahun lalu karena keras kepalaku. Aku udah bikin kesalahan besar. 3 tahun kemudian aku nggak mau salah lagi. Benar. Huozi punya hidupnya sendiri. Sedangkan aku cuma orang lewat di hidupnya. Terus, Salah jalan. Ini semua sudah takdir. Aku bilang, Bur. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tidak pergi ke panti rehabilitasi. Tidak juga ke tempatku, jangan bilang kamu seharian. Ikut-ikuti Chen Linsheng terus? Di mata bibian aku. Sebagai kesukaannya, berpurity, sekretar Chen Linsheng. Kalau aku benar-benar selalu mengelilinginya, bukankah itu akan menyia-nyiakan waktu berhargaku? Aku tidak akan melakukan hal semacam itu, karena ayah sudah tahu tentang anak ini. Tidak mungkin bisa ditutup-tutupi lagi, jadi aku harus kembali ke perusahaan. Memperkuat posisi itu yang benar. Masih belum terlambat untuk mulai sekarang. Aku juga harus kembali ke kantor untuk rapat. Aku pergi dulu ya. Jika kamu menemukan wanita itu, pastikan memberitahuku. Aku penasaran seperti apa wanita itu, yang rela melahirkan anak dari kakakku dan tetap bersembunyi di balik Kiningsu. Sebenarnya aku sudah menyelidiki. Hanya saja belum ada informasi yang jelas saat ini. Aku ingin pergi ke rumah sakit Hongdao untuk melihat siapa sebenarnya wanita hamil yang masuk rumah sakit saat itu. Namun aku perkirakan, ini hanya akan sia-sia belaka. Menurutmu apakah mungkin anak ini bukan dari kakakku? Mungkin anak angkat atau adopsi? Aku sudah mempertimbangkan itu, jadi sekarang aku sudah meminta teman lamaku untuk mendapatkan sampel DNA anak itu. Benar, kita harus tes DNA kalau hasilnya nanti anak ini bukan dari kakakku. Lihat bagaimana mereka menjelaskan ini. Baiklah. Semua hal ini tak perlu kamu pikirkan lagi. Fokuskan semua perhatianmu ke perusahaan, sisanya serahkan padaku. Baiklah, pergilah Bibian. Orang yang paling baik padaku di keluarga Jiang adalah kamu. Sudah, cepat pergi, aku duluan ya. Dadah. Kiningsu ini belum saat terakhir. Jangan pernah menyerah. Yingsu mau keluar lagi. Aku akan kembali ke keluarga Jiang. Kamu, kenapa kamu kembali ke keluarga Jiang? Karena semuanya sudah terungkap. Menghindar bukan solusi, hanya ada satu jalan yang bisa aku tempuh. Yingsu, jangan bodoh lagi. Aku sangat sadar sekarang apapun yang terjadi, aku tidak akan bercerai dengan Jiang Chun. Aku akan selalu menjadi Nyonya Jiang. Lihat kelopak mata ini. Persis seperti Jiang Chun waktu kecil. Lucu kasih cium dari kakek. Dia tersenyum. Maaf sekali. Waktu anak ini lahir kesehatannya kurang baik, jadi tidak dibawa ke sini untuk ditujukan kepada Anda. Masalah besar ini, kau harus menanggungnya sendiri. Sulit juga untukmu, tenang saja. Aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobatinya. Anak keluarga Jiang pasti tidak apa-apa. Terima kasih, Ayah. ayah. Memanggilku buru-buru, apakah kesehatanmu tidak baik? Tidak. Yingsu membawa anaknya untuk menemuiku. Aku senang sekali sampai penyakitku sembuh. Aku mau berdiskusi sesuatu denganmu. Kau bawa anak itu kembali ke rumah sakit dulu, 2 hari lagi, aku akan menemuimu. Berdiskusi sesuatu. Aku mau berdiskusi denganmu tentang acara pesta bulan anak ini. Pesta bulan. Kenapa tidak ada rencana? Bicara nanti saja. Apa bicara nanti? Anak ini adalah keluarga Jiang. Pesta bulan ini harus diadakan dengan meriah.
Juga harus memberikan penjelasan kepada Yingsu. Ayah, Aku sakit tapi aku tidak bingung. Aku tahu anak ini bukan anakmu dengan Yingsu. Tapi aku tidak peduli siapa ibu kandungnya. Sekarang baik di dalam maupun di luar. Anak ini hanya bisa menjadi anakmu dengan Yingsu, kau mengerti? ayah ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tahu betul sifatmu. Kau sebenarnya tidak mau kedua anak ini. Dari wajahmu aku tidak melihat sedikit pun ekspresi seorang ayah baru, tapi anak ini sudah lahir, kau harus bertanggung jawab. Sulit sekali Yingsu mau menerima anak ini. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hatimu. Memperbaiki hubungan kalian sebagai suami istri. Bisa. Aku lelah, aku mau istirahat. Kau adalah Qin Yingsu. Siapa lagi kalau bukan aku? Akhirnya berani kembali menghadapiku. Kenapa tidak mau bersembunyi di belakang Huozi lagi? Kau tahu Huozi? Kupikir kau tidak akan pernah berani kembali. Kalau kamu sudah tahu, maka aku tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Ya aku? Aku yang menyuruh Huozi menggantikan aku tinggal di keluarga Jiang. Dan aku? Keluar dan memberiku topi hijau. Kamu selingkuh membawa pulang. Itu pun 2 kali lipat. Kalau bukan karena kamu tidak baik padaku, mengapa aku melakukan ini? Jiangchun, kamu seharusnya tahu. Aku mencintaimu, orang yang aku cintai hanya kamu. Kamu mencintai gelar Nyonya Jiang. Kamu dulu meninggalkan Huang Jiawen dan menikahiku. Seharusnya kamu sudah memilih hidup seperti ini. Mengapa? Dulu kamu yang mengejar aku. Kamu yang memaksa menikahiku. Aku buta. Jadi aku juga harus membayar pilihanku. Jiangchun? Aku salah. Aku tahu aku sangat salah kali ini. Maafkan aku ya. Aku janji padamu. Apapun yang kamu katakan nanti aku akan mendengarmu. Aku pasti akan menjadi istri yang baik untukmu. Akan merawat ayah dengan baik. Aku mohon. Aku mohon lepaskan aku dan anak. Tolong. Dulu aku sering dengar Bur bilang, kamu suka berpura-pura. Sekarang aku baru menyadarinya. Kamu seharusnya dapat penghargaan aktris terbaik. Kamu tahu aku peduli dengan kesehatan ayah, tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Mengapa kamu masih berpura-pura, seperti orang yang menyedihkan dan menjijikan? Baiklah. Kalau sudah bicara sampai sejauh ini, mari kita bicara jelas. Tentang anak aku yang salah padamu. Tapi kamu juga yang salah padaku dulu. Aku menikahimu sudah 2 tahun. Tapi aku hidup seperti janda selama 2 tahun. Jiangchun, kamu tahu aku juga seorang wanita. Aku tidak hanya menghadapi spekulasi dari luar. Aku juga harus menghadapi penghinaan dari adikmu. Aku sudah muak. Jadi anak ini, kamu mengaku atau tidak, kamu harus mengaku. Kalau tidak, kamu bisa bilang ke ayahmu. Kamu bilang aku Qin Yingsu selingkuh, kasih kamu topi hijau. Kamu berani bilang aku berani kasih tahu dia. 2 tahun kita tidur terpisah, kamu sama sekali tidak menyentuhku. Kalau ayah sakit karena marah, jangan salahkan aku. Akhirnya wajah aslimu terlihat. Ini baru Qin Yingsu.
Aku juga bingung kenapa semua wanita di dunia, kalau selingkuh selalu bilang hal yang sama ke suaminya. Aku sudah muak. Tidak masalah apa yang kamu mau aku bisa kasih. Aku akan buat pesta besar untuk anakmu. Biar semua orang tahu kamu Kiningsu melahirkan 2 anak untuk keluarga Jiang. Setelah ini kamu kembali jadi Nyonya Jiang. Tapi setelah ini, kamu bukan lagi istri Jiang Chun. Apa maksudmu? Maksudnya, kedepannya apapun yang aku lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bisa begitu. Istriku bawa anak orang lain ke rumahku. Apalagi yang tidak bisa aku lakukan. Kalau suatu hari, aku bawa wanita lain pulang. Jangan ikut campur. Apakah itu Huoshi kamu suka sama Huoshi? Jangan hina dia. Mulut kotor kamu tidak pantas. Jaraknya agak lebar, pelan-pelan saja. Pegang dengan mantap. Pelan-pelan. Xiaozi, Din Feng, saya senang melihatmu cepat beradaptasi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan Din Feng. Sekarang saya guru resmi panti asuhan. Kamu ini selalu manja. Semakin seperti anak kecil. Maka aku akan ubah ini menjadi kotak kecil ini. Guru Sang nanti, setelah anak-anak pulang tolong perhatikan baik-baik. Oh ya, tentang yang kita bicarakan kemarin. Kamu akan terbiasa dalam beberapa hari. Oke, Wang Xiaopang, Kak Xiaoxi, kamu sibuk aja ya. hari ini kita kumpul-kumpul yuk. Hari ini nggak bisa. Hari ini aku harus ngajar les anak lain kali aja ya. Oh iya, aku ingat sesuatu. Aku pikir-pikir aku harus kasih tahu kamu. Apa sih? Sebenarnya nggak ada apa-apa, waktu itu kan kamu izin mendadak. Aku ketemu orang yang nyari kamu di panti asuhan. Mereka waktu itu kayaknya buru-buru banget, akhirnya ketemu kamu nggak? Siapa yang nyari aku? Boss Zhang dari Jiangxi Property Jiangkan. Dia waktu itu bilang ke aku. Katanya ada orang tua murid. Pengen nyari kamu buat ngajar les anaknya. Jadi aku ngobrol bentar sama dia. Jiang Chun nyari aku. Iya, ada orang yang khusus nyari kamu buat ngajar les. Keren, udah waktunya udah hampir. Aku berangkat ngajar les anak dulu ya. Lain kali kumpul lagi. Keren. Huozi. Teman-teman minum pelan-pelan ya. Huoshi, Bos, ini pacar kamu ya? bukan kakak ipar aku. Serius, kamu punya kakak perempuan juga? Selama ini aku kira kamu yatim piatu. Kita harus rayain nih malam ini, aku tambahin lauk buat kalian. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, makan aja. Terima kasih. Ngeliatin aku ngapain gak kenal lagi ya? Kamu kapan tahu aku bukan kakak kamu? Gak jelas. Itu gak penting, yang penting. Kamu Huozi bukan Kiningsu. Aku gak tahu harus seneng atau enggak. Aku tahu kamu pasti marah. Kalau aku jadi kamu, aku juga marah. Tapi
Tapi kakak kamu sebenarnya nggak mau bohong, dia juga punya masalah sendiri. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi antara kalian dulu. Tapi kayaknya kakak kamu beneran nggak percaya sama kamu. Kalau kamu gimana? Aku. Menurut kamu aku kayak yang dikatakan kakak kamu. Awalnya sih, aku rasa kamu bukan orang baik. Kamu jahat pada kakak. Tapi kemudian, Jiang Chun, aku rasa kamu orang baik. Dan juga akan menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Kamu harus membuat kakak dan anak-anak bahagia. Aku bersulang untukmu. Terima kasih sudah memaafkan kakak. Kamu hanya peduli apakah aku memaafkan kakakmu. Kamu tidak bertanya apakah aku memaafkanmu. Sebenarnya aku orang luar bagi kalian. Bahkan jika kamu tidak memaafkanku, tidak apa asalkan kamu baik pada kakak. Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Pernikahanmu, hidupmu, kehidupan yang kamu inginkan ke depannya. Kenapa tidak memikirkannya kenapa? Aku mencari keluargaku sendiri sudah 20 tahun. Sekarang akhirnya aku menemukannya, apalagi yang bisa kuharapkan. Kamu tahu tidak? Banyak anak di panti asuhan. Seumur hidup tidak tahu siapa orang tua mereka. Apalagi bertemu dengan mereka. Jadi aku merasa sudah sangat beruntung dan juga sejak aku datang ke keluarga Jiang. Meskipun aku menggantikan posisi kakak di keluarga Jiang, tapi aku merasa kamu dan ayah sangat baik padaku. Aku merasa sangat-sangat bersyukur karena telah memberiku kehangatan keluarga. Aku rasa ini sudah cukup. Apa rencanamu setelah ini? Kedepannya tentu saja kembali menjadi Huoshi. Aku sudah bicara dengan Kepala Feng. Dia mengizinkanku tetap mengajar di panti asuhan. Atau ada sesuatu yang kamu inginkan? Yang ingin kamu wujudkan, aku bisa memenuhinya. Tidak perlu. Aku adalah aku, kakak adalah kakak. Aku tidak ingin kamu membantuku karena kakak. Aku juga tidak ingin membebani kalian. Kamu tidak pernah menjadi beban. Asalkan kamu mau. Aku tidak mau. Aku tahu kamu selalu baik padaku karena kakak. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Sebenarnya kita tidak punya hubungan apa-apa. Jadi mulai sekarang, kamu tidak perlu baik padaku. Aku akan merawat diriku sendiri. Mulai hari ini. Kalau tidak ada apa-apa, kayaknya kita tidak akan bertemu lagi.
Oh ya, kamu Huozi kan? Bukan Kiningsu. Kalau begitu Huozi, semoga kedepannya semuanya lancar ya. Huozi, kamu perempuan yang baik. Tidak seperti kakakmu. Bilang cinta kamu tidak berubah. Sinar matahari di Pulau Merah sangat terik. Kamu perempuan tidak bawa tabir surya sama sekali. Bawa ini kalau keluar. Sangat tidak peduli perawatan. Waktu aku kerja sambil kuliah di Inggris, aku pernah kerja cuci piring di bar. Bukan sombong, waktu itu aku dijuluki jago cuci piring, percaya nggak? Keluarga harus saling menghibur, saling mendukung, saling menghangatkan. Keluarga seperti yang kamu bilang. Aku juga mau. Aku tidak sia-siakan.